Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 117. Lari. Lekaslah lari. Kau jangan ikut kesetanan. Hardik neneknya dengan membanting-banting kakinya. Cepat, agar tak terlambat. Majikan bangsat itu ternyata membawa 3 serdadu sewaan. Hampir berbareng dengan titik ucapan itu, nampaklah seorang gadis berbaju hijau keluar dari kamar. Gadis itu menggenggam tangan neneknya erat-erat. Mukanya kuyu dan kelopak matanya tergenang sepercik air mata. Dan melihat gadis itu, hati Sang Aji terkesiap. Ternyata raut muka gadis itu mengingatkan kepada kesan muka Nuraini. Lepas, neneknya menyesali. Biarlah aku menghadapi mereka, sementara kau lari lewat pintu belakang. Cepatlah. Tetapi pintu depan telah kena dobrak dari luar. Dan berbarengan dengan menjeblaknya pintu, keempat penunggang kuda itu melompat hampir berbareng ke ruang dalam. Mereka terus saja mengepung kedua perempuan itu. Dan majikan yang bertubuh kekar itu lalu memukul si perempuan tua. Ia menjambak rambut dengan tangan kanan, sedang tangan kirinya menangkap pinggang Neneng hendak dipeluknya. Neneng ketakutan. Sekujur tubuhnya menggigil sehingga kehilangan sebagian tenaganya. Mau ia menjerit, tapi mulutnya seperti terbungkam. Sang Aji mengamat-amati keempat penunggang kuda. Melihat dandanannya ketiga serdadu itu, terang bukan serdadu gadungan. Ia jadi teringat kepada keterangan Titisari, bahwa orang itu di Cirebon berbuat sewenang-wenang terhadap penduduk. Mereka berani berbuat demikian, karena memperoleh perlindungan kompeni. Tentu saja dalam hal ini, uang yang banyak berbicara. Dengan sebat seorang serdadu berhasil memeluk pinggang Neneng. Dengan mata berkilatan, ia berkata mengguruh. Janda Karim, kau tadi dengar sendiri penawaran majikanmu. Beliau menghendaki, kau cepat-cepat membayar hutang suamimu yang sudah mampus. Malam ini, biarlah cucumu kami buat barang tanggungan. Kalau kau sudah membayar tunggakan itu, cucumu bakal kami bebaskan. Kapan dia dibebaskan, tergantung kepada kesungguhanmu membayar hutang. Nah, bilanglah terima kasih kepada majikanmu. Karena kau tak usah membayar bunganya. Setelah berkata demikian, dengan penuh kemenangan serdadu itu menyeret Neneng keluar. Nenek itu lantas saja memekik tinggi. Dengan menyambar tongkat besinya, ia terus mengejar. Kemudian menikam sekenanya. Serdadu itu berkelit sambil mencabut sebuah penggada. Dengan sebat ia memukul tongkat si nenek. Tentu saja perempuan tua itu tak tahan mengadu tenaga. Dengan suara bergelontangan tongkat besinya jatuh ke lantai, ia mau menyambar lagi. Tetapi serdadu lainnya menendang tulang rusuknya hingga ia roboh terjengkang. Tua bangka. Kau banyak bertingkah. Apakah kepalamu ingin kupecah di sini? Bentak serdadu itu dengan garang. Namun perempuan tua itu seperti kalap. Lupa pada tenaga sendiri, ia nekat hendak merebut cucu perempuannya. Ia terus merangkak-rangkak memungut tongkat besinya. Sedianya ia hendak mengemplang sekenanya. Tapi belum lagi tongkat besinya kena raba, tangannya telah diinjak sampai tulangnya berbunyi bergemertakan. Meskipun demikian, ia tak sudi mengaduh. Bahkan kenekatannya kian menjadi-jadi. Di luar dugaan, ia lalu menubruk dan menggigit kaki. Keruan saja serdadu yang kena gigit mengiang-iang seperti anjing kena gebuk. Untung kawannya segera menolong. Dengan tak mengenal kasihan, rahang nenek ditendangnya. Dan kena tendangan itu, nenek terguling. Mulutnya sekaligus mengeluarkan darah kental. Belum lagi ia bisa bangun, serdadu yang kena gigitannya lalu menetak kepalanya dengan penggadanya. Sampai di situ habislah sudah kesabaran Sang Aji. Ia merasa diri tak dapat hanya menjadi penonton belaka. Dasar hatinya sedang murung. Dengan gesit ia mencekik kedua serdadu itu dan dilemparkan keluar rumah. Hai! Siapa kau? Bentak sang majikan berbareng dengan serdadu pengawalnya. Kedua orang itu lantas saja menikam Sang Aji tak menghiraukan ancaman itu. Sekali tangannya membalik, tahu-tahu kedua orang itu jatuh berjungkir balik mencium tanah. Berempat mereka saling bertubrukan dan saling tindih. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh nenek. Perempuan tua itu lalu memburu mereka dan menggigit mereka berganti-ganti sampai mulutnya berlumuran darah. Bukan main berisiknya orang mereka. Tatkala hendak membalas memukul, Sang Aji menendangnya.
Dan kembali lagi mereka berempat terbang ke udara dan jatuh terjerembab bagaikan layang-layang putus. Sekarang pergilah tuan-tuan. Cepat, sebelum aku marah benar-benar. Dasar kamu semua bangsa penghisap darah bangsaku. Enyah, gertak Sangaji. Tanpa menyahut mereka merangkak-rangkak bangun. Dan menghampiri kudanya seperti lagi berlomba. Belum lagi sampai sebuah benda bergemerincing menyambar tengkuk mereka. Kau terimalah uangmu 5 ringgit, teriak Sangaji nyaring. Tapi awas. Mulai hari ini jangan kalian ganggu rumah ini. Kalau sampai selembar rambut nenekku runtuh di tanah, keluarga kalian akan kucabuti nyawanya seorang demi seorang. Sangaji sengaja hendak menciutkan semangat mereka, sehingga ia menggunakan suara gunturnya. Tak mengherankan, hati mereka bertambah kecut. Dengan memberanikan diri mereka memunguti uang 5 ringgit dan cepat-cepat menghilang dari penglihatan Sangaji. Melihat mereka kabur dan teringat akan kata-katanya sendiri, pemuda itu jadi puas dan terhibur. Selama hidupnya baru kali itulah ia menggunakan kata-kata tajam luar biasa. Dan secara kebetulan jatuh kepada mereka pula. Kalau saja Titisari berada di situ, bukankah dia jadi berbesar hati? Gadis itu takkan lagi menyangsikan dirinya seakan-akan hatinya berada di pihak company. Tidak enteng luka perempuan tua itu. Namun melihat kepergian mereka, ia jadi bersemangat serta bersyukur. Tanpa menghiraukan tata tingkat pergaulan umum, tiba-tiba dia duduk bersimpuh di hadapan Sangaji seraya menyembah. Cucunya perempuan tak mau ketinggalan. Gadis itu berlutut dan bersembah pula kepada Sangaji sambil menyusuti darah neneknya yang terus bercucuran dari mulut dan kepalanya. Nek, berdirilah. Sangaji gugup. Aku semuda ini betapa berani menerima sembahmu. Perempuan tua itu lalu berdiri. Dengan mengisyaratkan cucunya perempuan. Ia segera meladeni tetamunya. Tak peduli seluruh tubuhnya terasa nyeri luar biasa, ia memerlukan menyediakan air teh. Tuan, minumlah teh kami, katanya setengah memohon. Tentu akan kuminum, sahut Sangaji melegakan hati neneng berdiri tegak tak jauh dari meja. Dengan tersenyum manis ia ikut mempersilakan tamunya minum teh. Kemudian ia memperkenalkan diri. Sebenarnya apa sebab mereka mengganggu nenek? Sangaji minta keterangan. Perempuan tua itu lalu mengisahkan riwayatnya. Bahwa di daerahnya masih terdapat orang-orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap kaum tani. Dengan kekayaan yang mereka miliki dapatlah dikuasai perekonomian daerah itu. Demikianlah maka mereka menghisap dan memeras tenaga kaum tani untuk mengenyangkan perut sendiri. Dengan kekuasaan uangnya, mereka menyewa tukang-tukang pukul, polisi dan company. Lalu menguasai sawah dan ladang. Mereka pulalah kelak yang menciptakan sistem ijon dan tanam paksa. Dengan begitu, kaum petani seperti jadi binatang-binatang piaraan mereka. Suami nenek itu yang bernama Karim adalah salah satu korban mereka di antara puluhan ribu petani yang hidup dari sawah dan ladangnya. Waktu mudanya, Karim termasuk golongan priai di daerah itu. Karena merasa gaji tak mencukupi, ia mencoba hidup bertani. Di desa itu ia mulai mengadu untungnya. Dibelinya sebidang tanah dan beberapa petak sawah. Tetapi seperti nasib petani-petani lainnya, lambat laun ia terlibat dalam hutang. Hal itu terjadi apabila musim panen jelek atau apabila sawahnya terlanda banjir. Dan semenjak itu hidupnya gali lubang tutup lubang. Anggota keluarganya jadi berantakan. Anaknya laki-laki lalu merantau. Akhirnya mendaftarkan jadi serdadu. Bagaimana kabarnya, hanya setan yang tahu. Kini tinggal cucunya perempuan satu-satunya. Namanya Rochaya. Panggilannya Neneng. Anak ini agaknya bernasib malang, kata perempuan tua itu bersedih hati. Emaknya pergi mengikuti suaminya. Dia kuambil semenjak belum bisa beringus. Setelah berkata demikian ia merenungi Neneng. Berkata lagi, belum lagi ia menemukan jodohnya, kakeknya sudah masuk liang kubur. Selanjutnya, Sangaji tak memerlukan keterangan lagi. Orang yang datang bersama 3 serdadu tadi, terang sekali adalah si lintah darat. Ia sengaja menagih hutang di waktu perempuan tua itu belum habis masa duka citanya. Pikirnya, kalau dia bisa membuatnya bingung dan terdesak, bukankah bakal menyerahkan cucu perempuannya sebagai barang tanggungan? Kalau saja Sangaji tak datang di rumah itu, rencana jahat orang itu akan berhasil. Karenanya betapa perempuan tua itu tak merasa berhutang budi kepadanya.
Katanya berulang kali mengesankan, besok pagi berkelilinglah ke dusun ini. Tuan akan segera tahu, berapa banyak sudah gadis-gadis yang kena diseret manusia jahanam itu. Dan mendengar ujar perempuan tua itu, Sang Haji menghela napas. Sesudah makan malam, perempuan tua itu lalu membersihkan sebuah kamar. Kemudian Neneng Rocaya mengantarkan Sang Haji memasuki kamar sambil membawa segelas air teh. Seringkali hawa sangat panas di malam hari, katanya dengan suara empuk. Tuan orang asing. Pastilah Tuan takkan tahan menghadapi hawa panas. Kalau Tuan nanti membutuhkan air teh lagi, tak usah Tuan segan-segan. Bangunkanlah aku. Apakah Tuan? Janganlah panggil aku Tuan, potong Sang Haji. Panggillah aku, kakak atau abang. Neneng Rocaya memalingkan pandang. Tatkala mukanya menatap Sang Haji kembali, matanya bersinar-sinar. Berkata setengah berbisik, apakah aku pantas memanggil begitu terhadap seorang tetamu? Sang Haji tertawa. Menyahut, aku pun mempunyai seorang adik angkat yang mirip denganmu. Namanya Nuraini. Dia pun berasal dari Jawa Barat. Setelah berkata demikian, sekonyong-konyong suatu ingatan menusuk benaknya. Terus saja ia keluar kamar dan berkata kepada Nenek Rocaya. Nek, apakah Neneng mempunyai seorang kakak perempuan? Perempuan tua itu menggelengkan kepala dengan pandang heran berbareng menebak-nebak. Mengapa, katanya. Dia mirip dengan adik angkatku. Dialah cucuku perempuan satu-satunya. Perempuan tua itu menegaskan. Sang Haji kembali ke kamarnya dan tak berbicara lagi. Dan malam itu ia bergulang-guling tak dapat memejamkan mata. Kesannya setelah berpisah dari Titisari terlalu banyak dan saling mengendapkan. Hatinya murung, lesu dan kehilangan kegembiraan. Melihat Neneng Rocaya ia agak terhibur. Tetapi bila teringat akan nasib keluarga itu, ia jadi ikut prihatin. Kira-kira waktu subuh, pendengarannya yang tajam mendengar langkah kaki belasan meter jauhnya. Lalu ia mendengar pula suatu ucapan, Otong Darmawijaya kena jebak 2 hari yang lalu. Menurut dugaan ia dibawa ke Jakarta. Mari cepat. Kalau nasib baik, dia masih bisa kita tolong. Mendengar orang menyebut nama Otong Darmawijaya. Hati Sang Haji terkesiap. Ia terus membuka jendela dan melesat keluar. Dengan cepat ia menyusul mereka. Orang-orang yang belum dikenal itu berlari-lari mengarah ke barat. Sama sekali mereka tak mengetahui sedang dikuntit Sang Haji. Mereka lari terus hingga 5-6 pai jauhnya. Di depan sana terlihat suatu perkemahan. Itulah perkemahan militer yang dijaga sangat rapat. Ibu, aku pulang. Sekali menjejak tanah Sang Haji terbang melintasi mereka. Lalu menghadang di depannya. Dan melihat pemuda itu, orang-orang terperanjat sampai berjingkrak. Hampir berbareng mereka membentak. Siapa? Kalian bilang, Otong Darmawijaya kena jebak. Apakah dia Ki Tunjung Biru? Kau siapa? Aku muridnya. Ngacau, mereka membentak dan dengan serentak mereka menyerang berserabutan. Nanti dulu. Sang Haji mundur. Aku benar-benar ingin memperoleh keterangan. Namun mereka tak mendengarkan ucapan Sang Haji. Serangan bertambah gencar dan berbahaya. Terpaksa Sang Haji menangkis. Sekali membalikkan tangan, tenaga mereka kena dipunahkan. Kalian tadi membicarakan perkara Otong Darmawijaya. Aku kenal dia. Masakan aku tak boleh minta penjelasan? Kembali Sang Haji menegaskan. Kalau kau mau membunuh, bunuhlah kami cepat-cepat, bentak seorang berperawakan tinggi ramping. Mengapa aku harus membunuh kalian? Sang Haji heran. Tadi mereka melihat gerakan Sang Haji yang asal-asalan. Meskipun demikian mereka mati kutu dengan berbareng. Kalau saja bermaksud jahat, mereka bukan merupakan lawan yang berarti. Dan memperoleh pertimbangan demikian, orang itu lalu maju dan membungkuk hormat. Otong Darmawijaya adalah kakak seperguruan kami berempat. Beliau memang terkenal dengan julukan Ki Tunjung Biru. Kalau kau mengaku murid Ki Tunjung Biru, masakan kami berempat tidak kenal? Karena adik seperguruan Ki Tunjung Biru hanya 4 orang. Hasan, Kolil, Martak dan aku si Ali Item. Barulah Sang Haji mengerti, apa sebab mereka tiba-tiba menyerang. Segera ia bersikap memperbaiki kesalahannya. Menyahut dengan suara rendah. Sesungguhnya, tak berhak aku mengaku menjadi murid Ki Tunjung Biru.
Dia tak pernah memberi ajaran padaku. Hanya saja, dia pernah memberi petunjuk-petunjuk berolah semadi. 12 kata jumlahnya. Tenangkan pikiran, lupakan perasaan, kosongkan tubuhmu, salurkan hawa, matikan hati, hidupkan semangat. Bukankah begitu? Mendengar kata-kata Sang Aji, mereka memekik heran. Setelah saling pandang, sekonyong-konyong mereka datang merubung. Itulah ilmu semadi perguruan kami yang tiada bandingnya, seru yang berperawakan pendek dengan girang. Dialah yang bernama Hasan. Tetapi kalau kau pernah menerima petunjuknya, apa sebab tak pernah memberitahukan kepada kami? Kalau dibandingkan dengan ilmu saktinya, sudah barang tentu ilmu petunjuk Ki Tunjung Biru masih kalah jauh. Tetapi Sang Aji seorang pemuda yang mulia hati. Ia tak sampai hati membuat mereka tersinggung kehormatannya atau mengecewakan hati mereka. Apalagi dalam hati pemuda itu, senantiasa menaruh hormat kepada Ki Tunjung Biru. Maka dengan takzim ia berkata, Ki Tunjung Biru seorang pahlawan yang berjiwa besar dan luhur budi. Dalam kesibukannya betapa dia sempat mengabarkan hal itu kepada kalian. Setelah berkata demikian, segera ia memperkenalkan namanya. Kemudian minta keterangan tentang Ki Tunjung Biru. Sebenarnya kabar itu kurang jelas juga, kata Ali Aitem. Dia dikabarkan bertemu dengan sahabat lamanya. Namanya Malawir. Kami pun kenal orang itu. Meskipun dia bukan termasuk golongan kami yang berani mengangkat senjata melawan Belanda, tetapi ia berpihak kepada kami. Sudah banyak kali ia berjasa kepada kami. Kecuali melindungi orang-orang gagah yang memasuki kota Cirebon, dia pun membantu menyediakan perbekalan-perbekalan. Tapi hari itu, rupanya dia lagi naas. Selagi menerima kunjungan Otong Darmawijaya, mendadak rumahnya kena sergap. Meskipun tidak gampang-gampang kena dikalahkan, akhirnya tertangkap juga. Kabarnya dia kini dibawa ke daerah barat. Mendengar kabar itu, hati Sang Aji terperanjat sampai berjingkrak. Sesungguhnya, sudah 1 minggu lamanya Ki Tunjung Biru dengan 7 orang pengikut Sultan Kanoman yang berontak melawan Belanda, berdiam di rumah Malawir untuk menghadang pasukan Belanda yang hendak mengadakan pameran kekuatan senjata di kota Cirebon. Malawir berasal dari Kuningan. Semenjak kanak-kanak ia kenal apa arti perjuangan rakyat menuntut keadilan. Karena itu tak segan-segan ia ikut membantu perjuangan rakyat Jawa Barat melawan Belanda. Terhadap Ki Tunjung Biru ia selalu menaruh hormat dan mengagumi. Memang nama Ki Tunjung Biru sangat terkenal di daerah barat, sebagai seorang pejuang gaib yang pantang menyerah. Dari mulut ke mulut namanya dinyanyikan orang. Tak terkecuali golongannya yang mempunyai darah prajurit dalam tubuhnya. Itulah sebabnya, ia merasa memperoleh suatu kehormatan besar tatkala pahlawan itu mengunjungi rumahnya. Apalagi Ki Tunjung Biru menyatakan pula hendak berdiam untuk beberapa hari lamanya. Apakah kau bisa menerima aku? Ki Tunjung Biru menegas. Mengapa tidak? Aku ini adalah musafir tak bermodal yang kebetulan memperoleh tempat untuk bermukim di sudut tanah ini. Bumi dan langit ini adalah milik kita, sahut Malawir dengan penuh semangat. Tapi aku membawa 7 orang. Kau boleh membawa 100? 200 orang? Apa bedanya? Asal saja rumahku ini bisa menampung sejumlah itu. Cuma saja, kepala kampungku bukan manusia baik-baik. Dia begundal Belanda sampai ke bulu-bulunya. Kita harus berhati-hati. HM, apakah dia lebih hebat daripada engkau? Apakah aku ini? Aku ini makin tua makin jadi manusia keropos. Lainlah halnya dengan dirimu. Kau bertambah kuat dan perkasa. Mana bisa, sahut Ki Tunjung Biru dengan tertawa riuh. Aku termasuk golongan manusia yang kalah perang. Mana bisa aku menjadi manusia mirip kata-katamu? Mereka terus berbicara perihal suka duka perjuangan bangsa. Teman-teman Ki Tunjung Biru yang diterima dengan ramah hati dan kelapangan dada, sebentar saja sudah merasa menjadi satu keluarga besar. Mereka ikut pula menyumbangkan sepercik pengalamannya. Demikianlah pada hari pameran kekuatan senjata, Ki Tunjung Biru keluar bersama 7 orang kawannya. Mereka pula lah yang mengadakan kekacauan sehingga menerbitkan suatu bentrokan senjata. Waktu itu, Sang Aji dan Titisari berada pula di tempat itu. Hanya saja mereka tak melihat Ki Tunjung Biru karena kerumunan manusia. Menjelang malam hari, Ki Tunjung Biru balik ke pondoknya. Ketujuh kawannya tiada seorang pun yang gugur atau terluka. Bahkan mereka nampak kian bersemangat. Pandang mata mereka berkilatan penuh ketegaran hati.
Mereka disambut dengan gembira oleh Malawir sendiri di pintu pagar. Kata orang itu, kalian pulang dengan selamat. Itulah yang kami harapkan. Aku ikut menyatakan syukur sedalam-dalamnya. Ki Tunjung Biru hendak segera menyahut. Mendadak saja ia seperti memperoleh suatu firasat kurang beres. Sebagai seorang ahli tata semadi, pendengarannya menangkap tata suara Malawir yang tertekan-tekan. Alisnya terus saja berdiri. Menegas, kau kenapa? Malawir tak segera menjawab. Tubuhnya nampak bergetar. Sekonyong-konyong ia meloncat bergulungan ke tanah sambil berteriak, lari! Rumah penuh bangsat. Hampir berbareng dengan teriakannya, terdengarlah suara berisik. Dan muncullah 10-12 orang dari pojok-pojok halaman. Mereka melontarkan senjatanya dengan berbareng ke arah Malawir. Malawir telah bergulungan serendah tanah. Karena itu ia bebas dari sambaran senjata, ia tak takut. Dengan gagah ia berdiri dan berseru nyaring, kalian sudi menjadi anjing-anjing Belanda. Bagus. Jangan harap aku bisa berbuat begitu. Malawir bangsat. Biarpun anjing, tapi kami anjing terhormat. Sebaliknya kau membiarkan dirimu jadi anjing orang gelandangan. Apakah itu bukan anjing buduk? Sahut seorang yang berewokan pendek gendut. Biarpun aku anjing buduk, tapi aku bisa cari makanku sendiri. Bagaimana dengan kau? Biarpun jadi kepala kampung, tapi monyongmu tak bakal kemasukan nasi kalau tidak menjilat-jilat pantat Belanda dulu. Kau bisa bilang apa? Dengan menjerit kepala kampung itu terus melontarkan belatinya. Anak buahnya segera pula bergerak. Di sini teranglah betapa besar pengaruh pemerintahan Belanda pada waktu itu. Mereka sudah bersedia menjadi hamba dan pembantu-pembantu yang boleh dipercaya. Melihat Malawir dalam bahaya, Ki Tunjung Biru terus melesat melindungi. Ketujuh kawannya merabu dengan berbareng pula. Ternyata anak buah kepala kampung tidak hanya 10-12 orang. Sebentar saja halaman rumah Malawir hampir terpenuhi. Meskipun demikian, hati Ki Tunjung Biru tiada keder sedikit pun. Bagi dia, mereka masih merupakan makanan empuk belaka. Kawan-kawannya pun demikian pula. Dengan penuh semangat, mereka menyerang dengan gesit dan cekatan. Sebentar mereka menerjang ke depan, kemudian bergerak merabu kaki. Mereka semua adalah pejuang-pejuang yang berpengalaman. Mendengar percakapan antara Malawir dan kepala kampung, dengan sekilas saja sudah bisa memperoleh kesimpulan. Ternyata sepeninggal mereka, Malawir kena gerebek. Karena kalah jumlah, ia kena ditawan dan dipaksa untuk menjebak mereka. Tetapi dasar Malawir keturunan seorang prajurit, tak sudi dia berkhianat. Dalam keadaan terjepit, masih bisa ia memberi peringatan berbareng melindungi diri. Dalam keadaan kacau itu, sekonyong-konyong muncullah satu peleton pasukan Belanda dari balik pagar. Pasukan itu terus melepaskan senjata bidiknya. Menyaksikan itu Ki Tunjung Biru meluap amarahnya. Terus saja ia memaki dalam hati. Benar-benar jahat kepala kampung jahanam itu. Rupanya sudah semenjak beberapa hari ini, dia mengintai aku. Tetapi kepala kampung itu masih juga mau bersandiwara. Mendadak saja ia menjerit kaget sambil mundur. Lalu mengarah kepada Malawir sambil berteriak menyesali, Malawir, kaulah yang cari mampusmu sendiri. Coba, kalau kau siang-siang sudah menurut kata-kataku, masakan kau perlu diurus militer Belanda segala. Sekarang jalan untuk memberi ampun padamu, benar-benar tertutup. Betapapun juga, masakan aku sampai hati melihat kamu menjadi bangkai di depan mataku. Mendengar ucapan kepala kampung, Malawir terhenyak sejenak. Mendadak tertawa bergelak-gelak. Lalu berkata nyaring pula, ambik. Kau ular berbisa iblis. Biarpun kau mengaku malaikat, masakan mataku buta. Malawir benar-benar tak kuasa lagi menahan amarahnya. Napasnya lantas saja menjadi tersengal-sengal. Dadanya turun naik dengan cepat. Kemudian berputar ke arah Ki Tunjung Biru. Kawan-kawan seperjuangan. Kalian larilah. Biarlah hari ini aku mengadu nyawa. Mati pun aku rela. Sehabis berkata demikian, Malawir benar-benar tak takut mati. Ia terus menyerbu untuk membuktikan ucapannya. Hanya saja, ia berlaku nekat. Gerak-gerik membabi buta. Meskipun ia bisa menjatuhkan beberapa orang yang menghadang serbuannya, namun tubuhnya tak bebas pula dari hantaman senjata lawan. Sebentar saja tubuhnya telah berlumuran darah. Sudah barang tentu Ki Tunjung Biru dan kawan-kawannya tak tinggal diam.
Mereka sadar akan sandiwara kepala kampung. Mereka tahu bahwa semenjak siang-siang kepala kampung sudah mengatur persiapan dan jebakan. Karena itu, begitu melihat keadaan kawannya yang benar-benar hendak mengadu nyawa, mereka mencoba mendesak lawan-lawannya untuk bisa menolong. Tetapi maksud itu tak gampang-gampang bisa diwujudkan. Kecuali antek-antek kepala kampung memegat arah tujuannya, pasukan kompeni yang menembak dari belakang punggung mulai merangsek pula. Kemudian terjadilah suatu adegan yang membuat Ki Tunjung Biru tak bisa berkutik. Dari dalam rumah, muncullah istri Malawir dan 4 orang anggota keluarganya. Itulah anak-anaknya. Mereka digiring keluar dengan ancaman senjata. Tangan mereka diikat dan mukanya biru pengap. Terang sekali bahwa mereka habis kena hajar. Ambik terus berkata lantang, "Malawir, nyawamu sudah diambang pintu. Sekalipun begitu, aku masih memberi kesempatan. Kau menyerah tidak? Kalau tetap nekat, istri dan anak-anakmu akan kusembelih dahulu sebelum kau terkapar mampus." Kena ancaman demikian, Malawir yang sudah kalap terhenyak sejenak. Sekonyong-konyong tertawa berkakakan. Menyahut lantang sambil menyemburkan ludah. "Ambik, kau bisa mengapakan istri dan anak-anakku. Kau cuma besar mulut. Kalau kau berani, hayo cobalah buktikan ancamanmu." Di luar dugaan si kepala kampung benar-benar membuktikan ucapannya. Dengan tangannya yang perkasa ia mencekuk anak Malawir yang paling kecil. Terus ia membantingnya ke lantai. Ia merebut pedang salah seorang. Kemudian menetak leher anak yang tak berdosa itu dengan sekali tebas. Melihat adegan yang tak terduga itu, semua yang menyaksikan menjerit kaget. Ki Tunjung Biru tak terkecuali pula. Dengan menggertak gigi ia hendak melesat. Tapi tahu-tahu, punggungnya telah kena ancaman beberapa batang laras senjata. Begitu menoleh, ia terus diringkus oleh 10 orang serdadu sehingga tak dapat berkutik lagi. Pada saat itu, terdengarlah gerung Malawir. Orang itu terus melesat melompati si kepala kampung. Orang-orang yang berada di depannya kala itu seperti kehilangan tujuan. Mereka tertegun melihat kepala kampung melakukan penyembelihan di luar dugaan. Itulah sebabnya seperti seorang yang terbebas dari belenggu Malawir berhasil menghampiri si kepala kampung. Si kepala kampung terperanjat. Terbebasnya Malawir dari hadangan anak buahnya berada di luar dugaannya. Seketika itu juga pucatlah wajahnya. Tadi ia hanya bermaksud menunjukkan kegarangannya untuk merebut simpati militer Belanda. Ia yakin bisa berbuat seleluasa-leluasanya dengan tak usah takut akan kena balas Malawir. Tak tahunya perhitungan meleset sama sekali. Keruan saja ia jadi kelabakan. Sedetik itu, ia menyiratkan pandang kepada pasukan Belanda untuk minta pertolongan. Tapi pada saat itu mereka lagi sibuk meringkus Ki Tunjung Biru dengan kawan-kawannya. "Malawir! Malawir!" Dan Ambik mundur setengah langkah. "Marilah kita bicara. Lihat. Istri dan anak-anakmu yang lain jatuh pingsan tak sadarkan diri. Kalau tidak kau tolong cepat-cepat, mereka bisa mati semua." Pada saat itu, penglihatan Malawir sudah kabur oleh deru hatinya. Dengan berteriak tinggi ia melompat menerkam Ambik menyabetkan pedangnya. Pedang itu mengenai pundak. Namun Malawir seperti memperoleh kekuatan gaib. Tanpa mengeluh sedikit pun, ia menyerbukan diri. Dan diserbu dengan cara demikian, Ambik seperti kehilangan daya. Apalagi, hatinya sudah jadi kecut karena merasa salah, ia kena tendang perutnya. Lantas dadanya. Lantas pinggangnya. Begitu tubuhnya meliuk, pedangnya terlepas dari genggamannya. Tangan Malawir terus merebut pedang itu. "Malawir! Malawir! Marilah kita berbicara," masih saja ia sempat berteriak. Tetapi Malawir sudah kalap. Dengan satu sabetan, leher Ambik menggelundung di lantai. Sementara itu, anak buah Ambik seperti tersadar. Mereka terus maju menghujani serangan maut. Seketika itu juga, tubuh Malawir jadi rontang-ranting. Sekalipun demikian, Malawir tak sudi mengaduh kesakitan. Ia seperti kehilangan ingatan. Dengan berputar ia menatap lawan-lawannya. Lalu berjalan menghampiri mayat anaknya. Kena tatapan penglihatannya, orang-orang mundur satu langkah. Bulu kuduk mereka menggeridik. Mereka tak bergerak lagi. Dengan demikian, Malawir bisa menghampiri mayat anaknya. "Oyok! Oyok!" terdengar suara Malawir setengah merintih.
Ia terus merangkul tubuh anaknya. Sudah barang tentu tubuhnya kena siram darah anaknya. Namun ia tak memedulikan. Benar-benar gerak-geriknya bagaikan seseorang yang sudah kehilangan kewarasan otak. Mendadak saja ia seolah-olah teringat sesuatu. Serentak ia berdiri dan menyambar pedangnya lagi. Lalu menyerbu lawan-lawannya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya telah tertutupi darah sehingga mirip hantu merah yang muncul di malam hari. Dan oleh kesan itu, mereka yang tadinya memusuhinya seperti terpaku. Itulah sebabnya pula, korban jatuh lagi. Seorang demi seorang kena ditewaskan dan dirusak tubuhnya. Lambat laun ia kehabisan tenaga juga. Maklumlah seluruh tubuhnya sudah terkoyak-koyak. Sebentar saja ia jatuh tertelungkup di atas lantai. Kawan-kawan Ki Tunjung Biru terharu bukan main menyaksikan kesetiaan dan keperwiraan Malawir. Mereka mencoba merenggutkan diri dari ringkusan pasukan Belanda. Namun tenaga mereka tak mengizinkan untuk bisa berbuat banyak. Salah seorang lalu menyiratkan pandang kepada Ki Tunjung Biru seraya berteriak nyaring minta pertimbangan. "Otong Darmawijaya, bagaimana?" Ki Tunjung Biru menarik napas panjang. Menyahut sedih. Menyambar pedangnya lagi. Lalu menyerbu lawan-lawannya. Di saat seperti ini, janganlah kita menjadi kalap. Umur kita berada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita menjenak napas, kita masih bisa berbuat yang lain. Setelah berkata demikian, ia mengarahkan pandangannya kepada keluarga Malawir. Berseru nyaring. "Malawir, kau seorang laki-laki sejati. Kalau umurku masih panjang, akan kupersembahkan sisa hidupku untuk keluargamu. Aku melihat keberanian dan sifat kepahlawananmu yang patut jadi suri tauladan untuk ditiru. Karena itu terimalah hormatku." Belum habis dia berkata, mulutnya sudah kena tampar seorang sersan yang berada di dekatnya. Setelah itu, dia dibawa pergi bersama kawan-kawannya. Begitu kena ditawan Ki Tunjung Biru dan kawan-kawannya mengalami siksaan dan kekejaman-kekejaman di luar kemanusiaan. Ia digantung, dirangket, direndam, dibakar, disakiti dan dilukai. Makan minumnya dikurangi pula. Kompeni Belanda mencoba mengorek keterangan sebanyak-banyaknya mengenai gerakan pemberontakan Sultan Kanoman. Ia dipaksa untuk menunjukkan di manakah beradanya pusat gerakan itu. Namun ia membisu 1000 bahasa. Dalam diri pahlawan Banten itu mengalir getah sakti Dewa Daru dan madu lebah Tunjung Biru. Kecuali itu mahir dalam olah semadi dan tata napas. Tak mengherankan bahwa kekuatan tubuhnya melebihi manusia lumrah, kulitnya seperti kebal dari senjata. Setiap kali kena luka sebenarnya saja sudah pulih kembali. Kurangnya makan minum tiada mengganggu kesehatan dan kesegaran jasmaninya. Lebah madu sakti yang dihisapnya semenjak bertahun-tahun yang lalu, cukuplah menjadi sumber tenaga hidup yang tiada habis-habisnya. Sebaliknya, tidaklah demikian halnya dengan keadaan teman-temannya. Dalam beberapa hari saja, 2 orang telah mati. Yang lainnya hampir tak dapat bergerak lagi dari tempatnya. Menyaksikan hal itu, Komandan Kompi terus saja mengancam. Kalau dia berani melarikan diri, teman-temannya akan dihabisi nyawanya. Dan ancaman itu bukanlah merupakan ancaman kosong melompong. Mengingat kekejamannya, Kompeni bisa mewujudkan. Sebenarnya dia bisa minggat dengan mudah, apabila menghendaki. Meskipun perkemahan dijaga sangat rapat, tapi ilmunya yang tinggi pasti bisa membebaskan diri. Sebaliknya mengingat nasib teman-teman seperjuangannya, terpaksalah dia menyabarkan diri menunggu saat yang baik. Oleh kebandelannya, Kompeni kini menggunakan akal baru. Keselamatan anak istri Malawir dipertaruhkan di hadapannya. Kalau dia masih saja bersikap membungkam, nyawa mereka akan dilunasi. Dia jadi mendongkol dan bingung. Teringatlah dia betapa setia dan perwira almarhum Malawir. Orang semacam dia patut dikenang dan dihormati. Dia sudah berani mengorbankan segalanya. Masakan anak istrinya akan dibiarkan hidup tanpa perlindungan? Sebaliknya kalau sampai dia berbicara banyak tentang rahasia-rahasia gerakan pemberontakan, bukankah sia-sia belaka arti pengorbanan Malawir? Kecuali itu, di manakah dirinya lantas berada? Dia akan ditertawakan sejarah. Seluruh orang-orang gagah di penjuru tanah air ini akan mengutukinya sebagai seorang pengkhianat. Jangan lagi di akhirat, di dunia pun rasanya tiada lagi tempat untuk menginjakkan kakinya. Bersambung ke bab 118.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.